Pramoedya Ananta Toer lahir pada tanggal 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Barat. Sastrawan ini menulis lebih dari 50 karya yang diterjemahkan dalam 41 bahasa. Saat masa kemerdekaan, ia mengikuti kelompok militer Jawa dan sering ditempatkan di Jakarta. Pada tahun 1948, ia dipenjara di Jakarta untuk 1 tahun. Selama karir militernya dan juga saat ia di penjara, ia masih tetap menulis. Sekitar tahun 1950-an, ia mengikuti program tukar budaya dan sempat tinggal di Belanda. Saat ia kembali ke Indonesia, ia menjadi anggota Lekra, organisasi sayap kiri di Indonesia. Kemudian mempunyai pemikiran yang kuat dan ia masukkan kritik-kritiknya kepada keadaan sosial dan kepada pemerintahan Indonesia di dalam karya-karyanya. Novel Bumi Manusia memperlihatkan konsep Marxisme yang mengatakan bahwa semua orang itu setara. Saat ia menjadi anggota Lekra, karya-karyanya menjadi berpaling pada kritik politik, lebih pada kritik politik. Bukunya juga penuh dengan nasionalisme dan juga memperlihatkan interaksi dari antara budaya, seperti budaya Tiongkok dan Indo dan pribumi. Karya-karyanya yang penuh dengan kritik itu sampai tidak diperbolehkan diterbitkan di Indonesia. Akan tetapi sangat dikagumi negara-negara lain. Jadi karyanya bisa diterbit di tempat lain seperti Australia atau di luar. Pada saat Orde Lama, ia dipenjarai selama 1 tahun karena ia mengkritik pemerintahan Soekarno yang sebetulnya ia kagumi. Pada Orde Baru, ia dipenjarai selama 14 tahun tanpa pengadilan karena ia dikira pro-komunis karena ia menulis salah satu karyanya adalah Hao Kiao yang simpatetik pada orang-orang Tiongkok. Ia akhirnya dikeluarkan dari penjara pada tahun 1979, tetapi belum seluruhnya bebas sampai tahun 1999. Dan pada saat itu ia masih belum sepenuhnya bebas juga karena ia harus datang ke sebuah tempat setiap minggu untuk 2 tahun. Pada tahun 1995, ia memenangkan Ramon Magsaysay Award. Pemenangan ini bisa dibilang kontroversial. Sampai 26 sastrawan Indonesia memprotes akan hal ini. Mereka berpikir bahwa karena masa lalu Pram yang lumayan gelap karena hubungannya dengan Lekra, ia tidak mempunyai hak untuk mendapat award ini. Pram membela dirinya sendiri dan merasa difitnah karena dituduh membakar buku pada saat ia menjadi anggota Lekra. Pada April 2009, ia menderita radang paru-paru karena kegemarannya kepada rokok, diabetes dan juga komplikasi ginjal. Ia lalu meninggal pada tanggal 30 Agustus 2006. Sekarang, saya akan membahas hubungan antara karakter di sastra Bumi Manusia. Mingka adalah sang tokoh utama. Dia adalah anak Bupati B dan juga ibunya dipanggil Bunda pada cerita Bumi Manusia. Ia juga mempunyai seorang abang. Berkat neneknya, yaitu neneknya, Mingka bisa sekolah di HBS. Guru favoritnya di sana adalah Jufro Magda Peters yang mengajari sastra. Pada awal bukunya, ia ngekos di rumah Mavro Telinga dan Tuan Telinga. Ia juga mempunyai teman seniman bernama Joan Marais yang mempunyai anak bernama May. Saat Joan Marais menjadi prajurit di Aceh, ia jatuh cinta dengan Ibu May, seorang wanita Aceh yang akhirnya dibunuh oleh kakaknya sendiri karena ia dikira mengkhianati negaranya. Robert Surhoff adalah teman Mingke yang
yang membawanya ke Wonokromo untuk pertama kalinya. Di sana, Minka bertemu dengan Nyai Ontosoro dan anak-anaknya, Annelies Melema dan Robert Melema. Annelies dan Minka saling mencintai di bukunya dan akhirnya menikah. Herman Melema, ayah Annelies, membeli Nyai Ontosoro dari ayahnya Sastrotomo yang ingin naik jabatan. Ibunya dan juga kakaknya mencoba mengunjunginya setelah ia menjadi nyai, tapi ia tidak ingin bertemu mereka. Herman Melema mempunyai istri yang sah bernama Amelia Melema Hemers dan punya anak bernama Maurits Melema yang menjadi seorang insinyur. Ayah Annelies berlanggangan di rumah pelacur Babah Ahchong yang akhirnya membunuhnya. Dan anaknya Robert juga menjadi pelanggan di dalam rumah pelacur itu. Dan ia punya pelacur favoritnya dia adalah seorang wanita Jepang bernama Maiko. Darsam adalah tangan kanan Nyai Ontosoro dan ia melindungi Minke saat ia diikuti si gendut yang sepertinya disewa oleh Robert Malema untuk menakuti Minke karena ia merasa iri pada Minke. Di bukunya, Annelies sering jatuh sakit dan tidak bisa tidur. Karena itu, seorang dokter sering datang dan membiusnya. Pada saat pesta ayah Minke bertemu dengan Herbert Delacroix, tuan asisten Raden di sana. Anak-anaknya, Sarah dan Miriam Delacroix, menjadi teman pena Minke. Jean de Farste adalah teman Minke yang pribumi, tapi ia dibesarkan oleh seorang pastor yang orang Eropa. Ia menyembunyikan status pribuminya. Saat ayahnya ingin balik ke Eropa dan membawanya ke Eropa, ia melarikan diri dan mengganti namanya. Walaupun buku Bumi Manusia bisa dibilang adalah sebuah buku yang romantis, buku ini juga mengkritik keadaan sosial di Indonesia pada masa itu. Kelebihan dari buku Bumi Manusia adalah buku itu memperlihatkan keadaan sosial waktu itu dengan sangat detail. Ia memperlihatkan kerendahan orang-orang pribumi dengan tokoh-tokohnya, yaitu apalagi pada tokoh Minke dan Nyai Ontosoro. Terlihat jelas dalam cerita buku ini bahwa Minke itu direndahkan sekali orang-orang karena ia pribumi dan Minke mengetahuinya. Minke adalah narator dalam buku Bumi Manusia dan ia selalu mengatakan bahwa ia sering direndahkan karena ia seorang pribumi. Dan juga orang tuanya juga melakukan hal yang sama. Mereka menginginkan Minke menjadi bupati, walaupun sebetulnya itu bukan apa yang Minke mau. Nyai Ontosoro adalah tokoh yang paling mengagetkan karena dalam buku ini. Karena ia adalah sosok yang kuat, tapi ia adalah seorang nyai dan wanita, dan pada saat itu wanita itu sangat direndahkan, apalagi seorang nyai yang dibeli dan lalu dibeli. Jadi mereka dikira harus pasif dan tidak kuat sama sekali. Akan tapi Nyai Ontosoro adalah orang yang pintar dan ia adalah orang yang melakukan bisnis dan menjalankan bisnis yang di Wonokromo sendiri dengan anaknya Annelies. Ia diperlihatkan dalam buku ini bahwa ia tidak mempunyai banyak hak-hak, apalagi pada akhirnya, pada saat ia tidak mempunyai hak pada anaknya sendiri, Annelies, yang disuruh pergi. Dengan alur cerita yang Pram tulis untuk Bumi Manusia, ia sangat mengagetkan pembacanya dan membuat mereka merasa bahwa hal itu tidak adil, bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini tidak adil, dan mengkritik sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu yang terlihat sekali unggul pada orang-orang Eropa yang di sana.
Uh, jadi dengan detail ini dan juga dengan alur ceritanya, Pram sangat membuat pembacanya merasa ketidakadilan keadaan sosial yang ada di Indonesia pada saat itu. Kekurangan buku Bumi Manusia adalah bahwa Pram kadang-kadang menjelaskan hal-hal di buku ini yang sepertinya tidak perlu dijelaskan dengan terlalu mendetail sampai saya bisa inti ceritanya bisa terlupakan. Kadang-kadang ada hal-hal yang seperti yang ia jelaskan dengan sangat mendetail, dan detail-detail itu tidak begitu tertangkap dan sepertinya tidak begitu penting untuk ceritanya. Juga akhir buku itu sangat sedih dan tidak diduga. Sedikit menyebabkan bahwa akhirnya Minke dan Andis tetap bisa bersama, walaupun hal itu memperlihatkan ketidakadilan sistem pemerintahan Indonesia saat itu. Akhir cerita Bumi Manusia juga menyampaikan apa yang Pram ini ingin katakan, bahwa pemerintahan itu tidak adil. Dan biasanya kan di cerita romantis terlihat sebuah happy ending yang senang dan mereka bersama. Dalam buku roman tragis pun mereka mati bersama atau ada memori yang senang gitu. Tapi dalam buku Bumi Manusia itu tidak ada hal seperti itu. Adanya pemerintahan Indonesia dan sistemnya memisahkan Analis dan Minke, dan juga Analis dan ibunya. Dan walaupun menurut saya akhir cerita itu tidak diduga dan tidak saya sukai, tapi ending akhir cerita itu sangat efektif untuk menyampaikan ketidakadilan pemerintahan Indonesia pada saat itu. Terima kasih.